Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hudong Xiankun season ke-6 episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang pertama. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke pintu masuk tanah rahasia kuno. Beberapa orang sudah berkumpul, termasuk Yao Xing dari dinasti Yosuan, Hong Li dari dinasti Hong Huang, dan juga ada Sikun dari dinasti Batu Iblis. Perlu diingat kalau ketiga orang ini sama-sama berada di ranah nirvana tingkat kedua. Sikun memberikan salam kepada mereka. Hanya saja Hong Li sudah tahu kalau baru-baru ini dinasti Batu Iblis mereka telah mendapatkan beberapa masalah. Sikun memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena itu hanyalah masalah kecil saja. Tapi dinasti Batu Iblis itu telah mengeluarkan 1 juta pil nirvana untuk memburu seorang bocah dari dinasti yang sangat rendah, yang berarti itu bukanlah masalah kecil. Shikun masihlah belum membenarkan hal itu, terlebih lagi dia meminta Hong Li untuk mengkhawatirkan dinastinya sendiri, karena mereka mengalami kerugian besar saat merebutkan kunci dari tanah suci rahasia kuno dengan dinasti tanpa batas. Jika memang perlu, Sikun akan memberikannya beberapa pil nirvana, karena tempat ini memiliki banyak bahaya. Jika Hong Li tidak mampu, maka takutnya dia akan keluar dalam kondisi meninggoy. Meskipun kesal, Hong Li masihlah bisa menahan dirinya. Lagi pula, dinasti Hong Huangnya telah mendapatkan bantuan yang kuat dari seseorang berjubah di sampingnya. Yoki mengingatkan mereka kalau mereka masihlah perlu menunggu kedatangan satu orang lagi yang memegang kunci keempat. Karena tanpa kehadirannya, kedatangan mereka kemari hanyalah sia-sia saja. Tentu yang memegang kunci tersebut adalah Lindong. Sesaat kemudian dia pun telah datang. Lindong memperkenalkan dirinya yang berasal dari dinasti Agung Yan. Dia bersama Lin Yan berada di ranah nirvana tingkat pertama. Mengetahui namanya tentu saja membuat semua orang terkejut. Karena bagaimanapun dialah sosok yang sedang diburu oleh dinasti Batu Iblis. Tidak ada yang menduga kalau Lindong merupakan pemegang kunci keempat. Padahal ini sudah diburu oleh dinasti Batu Iblis namun masih bisa bertahan hidup. Jadi sangatlah wajar mengapa orang-orang ini sulit percaya. Lindong meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu. Pasalnya dia ini harus menyelesaikan beberapa masalah dulu. Hong Li pun mengejek Sikun karena gagal melakukan pengejaran kepada Lindong. 大炎王朝，林动不着，那小子竟然还能活着！什么？林动？意思让诸位久等了。 Berhubung keempat pemegang kunci sudah berada di sini, maka Yoki mengajak mereka untuk membuka tempat tersebut. Namun Sikun tidak mau karena Lindong sudah menghabisi saudaranya, yakni si Xuan. Jadi pada hari ini dia harus menanggung semua yang telah dia perbuat. Bagi Lindong, pertarungan merebutkan kunci ini tergantung pada kemampuan. Si Xuan telah gagal merebut kunci itu dari tangannya. Jadi seharusnya Sikun menyalahkan saudaranya yang tidak memiliki kemampuan. Sikun tentu saja semakin kesal dan dia pun bersiap mengeluarkan energi yang begitu besar untuk menakutinya. Kekuatan itu membuat orang-orang di sana kesulitan. Dengan begini juga dia sudah memberitahu mereka kalau dirinya berada di puncak nirvana tingkat kedua. Tanpa berlama-lama lagi, serangan langsung saja Sikun lakukan. Namun Lindong tentu tidak akan tinggal diam saja. Serangannya dapat ditahan dengan mudah. Meskipun Sikun meningkatkan serangannya, Lindong dengan kekuatan spiritual sejati melakukan penyerangan balik kepadanya. Yang mana hal itu pun telah menciptakan ledakan besar yang memaksa Sikun mundur. Begitu pula dengan Lindong. Lin Yan sempat marah tapi Lindong menenangkannya. Baginya kekuatan Sikun tidaklah terlalu hebat. Mendengar perkataannya kembali membuat Sikun marah karena menganggap Lindong telah meremehkannya. Serangan langsung saja dilakukan, yang mana kali ini mereka berdua telah saling beradu senjata. Meskipun Sikun memiliki keunggulan di tingkat ranah, namun semua itu tidaklah menjadi masalah untuk Lindong. Teknik 9 bayangan juga telah dia gunakan, tapi bagi Sikun semua itu tidaklah terlalu berguna. Benar saja dia bisa dengan mudah menghancurkan hal tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja, namun Lindong kembali melakukan serangan kejutan. Alhasil mereka berdua kembali beradu senjata. Semua yang ada di sana hanya bisa melihat saja, tapi pujian sempat dilontarkan oleh Hong Li karena Lindong bisa mengimbangi Sikun.
Sedangkan sosok berjubah ini mulai merasa khawatir kepadanya. Kembali kepada Lindong dan Sikun, di mana pertarungan masihlah belum usai. Bisa dikatakan kalau Sikun sempat memberikan tekanan kepadanya. Tapi meskipun begitu, Lindong dapat dengan mudah menghindari semua serangan yang dia arahkan kepadanya. Pada puncaknya, mereka berdua pun sama-sama termundur. Hanya saja Sikun belum ada niatan untuk menyudahi pertarungan itu. Dia pun mulai melakukan sesuatu, yakni menggunakan teknik pedang langit iblis emas. Serangan itu langsung tertuju kepadanya. Lindong akan menghadapinya dengan teknik jari surgawi pengurung kehancuran besar, yakni 5 jari pengurung semesta. Serangan ini tidaklah kalah hebat dari milik Sikun, yang mana bentrok antara dua serangan tersebut menimbulkan getaran yang hebat. Tapi mereka berdua masihlah belum berhenti dan terus meningkatkan serangan. Tapi pada puncaknya tidak ada yang menang di antara mereka berdua. Yoking pun meminta mereka untuk menghentikan pertarungan. Karena tujuan mereka kemari bukanlah melihat mereka saling menyelesaikan balas dendam pribadi. Lebih baik mereka ini fokus saja dalam membuka tanah rahasia itu dulu. Hong Li membenarkan hal itu karena tujuan mereka adalah mendapatkan harta karun dan seni bela diri di dalam tanah rahasia kuno. Jadi mereka berharap Sikun dan Lindong tidak membuang waktu mereka saja. Sikun paham, tapi ia tidak akan melupakan dendam ini. Dia jamin Lindong tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari tanah suci rahasia kuno. Dia jamin Lindong tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup dari tanah rahasia kuno. Lindong tidaklah terlalu peduli dan kini mereka berempat pun sudah siap membuka pintu menuju tanah rahasia kuno. Masing-masing sudah berdiri di altar, yang mana mereka pun telah mengeluarkan masing-masing kunci rahasia. 4 kunci pun mulai saling terhubung satu sama lain untuk bisa membuka pintu dari tanah rahasia kuno. Sebuah kekuatan pun muncul dan itu langsung saja menghancurkan ruang yang ada di sana. Seketika saja ini pun membawa mereka berpindah ke tempat lain dalam sekejap mata. Ini tentu mengejutkan semua orang karena hal itu benar-benar menakjubkan. Setelah semua itu, 4 kunci kembali ke tangan mereka masing-masing. Reruntuhan ini sangatlah luas yang membuat mereka yakin pasti ada begitu banyak harta yang tersimpan. Masing-masing kelompok akan berpisah, namun jika mereka bertemu, maka pertarungan tidak akan pernah terlewatkan. Sebelum Hong Li pergi, sosok yang menggunakan jubah ini sempat memperhatikan ke arah Lindong, yang mana auranya begitu familiar. Selain mereka, Yoking juga telah melakukan perjalanan, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Sedangkan Sikun sempat menatap ke arah Lindong. Ia akan fokus dulu dalam melakukan pencarian kepada harta karun. Setelah semua itu, maka dia berjanji akan memberikan pelajaran kepadanya. Berhubung semua orang sudah pergi, Lindong pun akan pergi juga. Martin tidak menduga tanah rahasia kuno akan seluas ini. Lindong meminta pendapat dirinya, yang mana baginya di tempat luas ini pasti akan tersimpan berbagai pil obat berharga. Jadi lebih baik Lindong pergi ke ruang pil dulu. Tapi yang menjadi masalah, mereka tidaklah tahu di mana ruang pil berada. Alhasil, Martinlah yang akan menuntun mereka. Lindong dan Lin Yan pun segera pergi mengikutinya. Di dalam perjalanan itu, Martin menggunakan penciumannya untuk bisa tahu di mana letak pil berharga berada. Benar saja, dalam sekejap mereka pun telah menemukan tempat tersebut, yang mana ada reruntuhan di depan sana. Martin bisa mencium aroma pil obat yang kuat dari kejauhan. Mereka pun mempercepat pergerakan, hingga sampai juga di pavilion penyimpanan pil. Namun mereka bukanlah orang pertama yang tiba di sana. Pasalnya sudah ada beberapa orang yang ada di sana. Bahkan pertarungan telah terjadi antara mereka. Lindong tidak menduga orang-orang itu datang lebih cepat. Berhubung mereka sudah sampai kemari, jadi Lindong mengajak Lin Yan untuk memasuki tempat itu. Pergerakan teruslah mereka lakukan, yang mana mereka juga terus melihat pertarungan yang terjadi antara dinasti Hong Huan dan para murid dinasti Batu Iblis. Karena bagaimanapun mereka tidak mau memberikan pil ini kepada masing-masing dinasti. Namun di sini juga ada Lindong. Meskipun dia disuruh berhenti, namun Lindong tidak mau dan memberikan tamparan manja kepadanya. Lindong tidak yang bertarung karena fokus mereka adalah masuk lebih dalam ke pavilion pil.
Meskipun di sini terdapat begitu banyak pil nirvana, namun Lindong yakin pil obat yang paling berharga berada jauh di dalam tempat itu. Martin memberikan pujian atas kepintarannya. Lindong yang sudah melihat sungai pil menganggap pil-pil ini tidak ada artinya lagi. Ternyata pertarungan tidak terjadi di luar saja, namun di dalam pavilion juga sudah diisi oleh beberapa orang yang masih terus melakukan pertarungan. Di tengah-tengah pertarungan itu kita diperlihatkan dengan sebuah tungku yang masih terus melakukan pembakaran. Jadi kemungkinan besar pertarungan itu ada untuk merebutkan pil di dalam tungku itu. Baik dari dinasti Hongguan maupun dari dinasti Batu Iblis tidak ada yang mau mengalah, karena bagaimanapun mereka telah susah payah untuk bisa sampai kemari. Lindong pun tiba di mana dia ingin mengamati situasi dulu, karena pertarungan di sini jauh lebih sengit. Namun perhatiannya seketika saja tertuju kepada tungku pil. Martin mencoba untuk melihatnya yang seketika saja membuat matanya berbinar. Karena bagaimanapun itu adalah pil reinkarnasi hidup dan mati. Lindong masihlah belum tahu tentang obat tersebut. Martin menjelaskan jika seorang kultivator memiliki pil reinkarnasi hidup dan mati, maka meskipun seluruh meridiannya putus hingga pil esensinya hancur, maka ia masihlah bisa pulih seperti semula setelah mengandalkan pil tersebut. Jika Martin mendapatkannya, maka dia bisa membentuk kembali tubuh fisiknya. Lindong paham dan dia bersama Lin Yan akan merebutkan pil itu untuk bisa membantunya. Lindong memintanya untuk menyerahkan semua ini kepada mereka. Mendengar hal itu, seketika saja membuat Martin merasa terharu. Di arah depan, pertarungan masihlah terus terjadi di antara kedua murid ini, yang mana Yansen dan juga Tianzhen sama-sama berada di ranah nirvana tingkat kedua. Jadi tidaklah heran mengapa serangan mereka saling berimbang satu sama lain. Namun di saat mereka tengah fokus dalam bertarung, Lindong pun muncul untuk mengambil pil di sana. Tapi ini tidak akan dibiarkan oleh mereka. Tentunya Lin Yan dari arah belakang memberikan bantuan kepada Lindong. Di saat dirinya hampir mencapai pil itu, Martin menghentikannya. Dan di saat itulah Yansen dan juga Tianzhen muncul untuk menyerangnya. Serangan itu seketika saja menciptakan ledakan besar dan mengakhiri episode pertama. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.